Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Muara Padang gelar vaksinasi booster tahap 2. Kebakaran yang menghanguskan 10 mobil hingga ayah ruda paksa anak kandungnya. Kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Kapal pesiar ini tengah lego jangkar di kawasan perairan Bungus, Teluk Kabung, Padang dan membawa 9 warga negara Jepang yang hendak menuju Kepulauan Mentawai untuk olahraga selancar. Guna memastikan kelengkapan dokumen serta antisipasi masuknya barang-barang ilegal, polisi memeriksa dokumen keimigrasian hingga barang bawaan mereka. Patroli dan pemeriksaan ini merupakan bagian dari tugas dan fungsi Polairut, antisipasi tindak kejahatan di wilayah perairan. Namun selama 2 tahun terakhir akibat pandemi COVID-19, aktivitas ini terhenti sementara. Saat ini tingkat kunjungan orang asing ke Mentawai untuk menjajal ombaknya sudah kembali ramai. Kita telah melaksanakan patroli rutin di wilayah perairan Sumatera Barat dan kita menemukan dan memeriksa sebuah kapal yang mengangkut penumpang yaitu warga negara asing menuju Kabupaten Kepulauan Mentawai. Jadi pemeriksaan ini kita lakukan sebagai upaya kita yaitu di Polairut Polda Sumbar untuk mencegah masuknya narkoba melalui jalur laut. Untuk menunjang patroli dan pemeriksaan, personel Polairut menggunakan kapal Mande 3 dengan kecepatan 30 knot. Robiham melaporkan dari Padang. Satu persatu warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Muara Padang, Kamis pagi diminta masuk ke ruangan pendataan. Di ruangan ini sudah ada sejumlah petugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang yang melakukan pendataan atau pemutakhiran data. Mulai dari pencocokan data diri, tanda tangan, perekaman kornea mata, serta foto. Mereka ikuti secara tertib. Ini bertujuan untuk pembuatan nomor induk kependudukan dan kartu tanda penduduk, agar para narapidana ini nantinya bisa menggunakan hak pilih. Berdasarkan data di Lapas Kelas 2A Padang, terdapat lebih dari 900 warga binaan yang tengah menjalani hukuman. Dari jumlah tersebut, hampir 750 orang telah memiliki nomor induk kependudukan. Hanya 193 warga binaan yang belum memilikinya. 3 di antaranya berasal dari Provinsi Riau. Berdasarkan kesepakatan dengan KPU, pelaksanaan pemilu di Lapas Kelas 2A Padang yang sebelumnya ditempatkan 2 TPS, pada pemilu 2024 akan ditambah menjadi 4 TPS. Ini kegiatan ini dari Disduk Capil Kota Padang terkait dengan pemutakhiran data untuk pemilu di tahun 2024. Di Lapas Padang sendiri, isi hunian pada saat ini berjumlah 939 orang. Dari 939 orang ini 746 memiliki NIK, hanya tinggal 193 orang yang belum memiliki NIK. Kelas 2A Padang ini untuk mendata warga binaan beliau ini dalam rangka pemilu yang akan datang. Nah, itu programnya sekarang. Jadi warga yang belum ada NIK, kita identifikasi NIK, yang belum ada KTP, kita rekam KTP. Disduk Capil sengaja jemput bola ke lapas untuk pemutakhiran data NIK agar hak pilih warga binaan bisa disalurkan pada pemilu mendatang. Lapas menargetkan pemutakhiran data selesai dalam 2 hari. Robiham melaporkan dari Padang. Kebakaran besar terjadi di Kabupaten Agam.
tepatnya di Jorong KP Panji Nagari Talu Ampek Suku. 9 mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Agam, Bukit Tinggi, dan Padang Panjang datang ke lokasi. Petugas berjibaku memadamkan api yang terus membesar. Bahkan sempat terdengar suara ledakan dari salah satu bangunan. Jalan raya lintas provinsi ditutup karena kobaran asap tebal berwarna abu-abu tua menutup jalan. Sejumlah personil kepolisian berusaha mengatur lalu lintas. Hasil penyelidikan sementara, kebakaran diduga dipicu oleh tumpahan minyak dari sebuah kios penjual BBM. Tumpahan tersebut tersulut api dari seorang warga yang merokok. Kebakaran tersebut mengakibatkan 5 bangunan semi permanen ludes dilalap si jago merah bersama 10 mobil dan 5 sepeda motor yang berada di dalamnya. Kerugian ditaksir mencapai 10 miliar rupiah. Selain di Kabupaten Agam, kebakaran besar juga terjadi di Jorong Pamujan, Kanagarian Kinari, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solo. 13 rumah, 3 diantaranya adalah rumah gadang, ludes dilalap api. Api begitu cepat membesar dan menghanguskan 13 rumah yang berada di kawasan padat permukiman ini. Karena kobaran api yang cukup besar, warga tak bisa berbuat banyak. Kebakaran ini baru diketahui petugas pemadam kebakaran sekitar pukul 12:30 siang. 7 mobil pemadam kebakaran dikerahkan, namun api baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian. 9 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal kini mengungsi ke rumah sanak famili. Pemerintah Nagari menyiapkan dapur umum untuk membantu kebutuhan pangan para korban. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Tak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai 3,8 miliar rupiah. Akibat sering dipalak, para pelajar SMP 13 was-was. Mereka memilih pulang sekolah secara berkelompok. Sebuah video durasi lebih dari 1 menit viral di kalangan pelajar SMP 13 Padang. Meskipun tidak terlihat wajahnya, namun 1 dari 3 pelaku tampak menghampiri pelajar, kemudian meminta uang. Pemalakan itu telah dilaporkan siswa kepada sekolah. Kepala sekolah mencatat, sudah terjadi 5 kali pemalakan. Sekolah pun melaporkan dan berkoordinasi dengan Babin Kamtibmas, Satpol PP, serta pihak kelurahan. Seorang ayah berinisial E terpergok warga tengah berduaan di toilet masjid bersama anak tiri perempuannya yang masih remaja. Warga mencurigai perbuatan mereka yang diduga di luar susila. Pasalnya, warga mendapati keduanya setengah telanjang. Atas temuan tersebut, warga pun bertindak. Ayah dan anak tirinya yang berusia 15 tahun diamankan untuk diserahkan kepada polisi. Anggota Polsek Kuranji yang mendapatkan laporan langsung datang ke lokasi untuk menahan pelaku dan anaknya dari amukan warga. Dalam pemeriksaan terungkap, perbuatan tak senonoh itu ternyata juga dilakukan sang ayah kepada anak kandungnya yang juga berusia 15 tahun. Setelah disegel selama 4 bulan, kantor kerapatan adat Nagari Pauh yang berada di Pasar Baru Limau Mani akhirnya dibuka paksa oleh nenek mama dengan polisi. Namun mereka dihadang oleh anak kemenakan yang tergabung dalam Forum Anak Nagari Pauh. Alasannya, mereka meminta kehadiran langsung ketua KAN untuk menyelesaikan persoalan. Setelah dimediasi oleh aparat Polresta Padang, akhirnya segel kantor KAN Pauh berhasil dibuka paksa. Namun suasana tetap memanas karena anak keponakan meminta para nenek mama untuk menghadirkan ketua KAN Pauh saat itu juga. Namun permintaan itu tidak bisa dikabulkan karena ketua KAN Pauh sedang menghadiri kegiatan di tempat lain. Kisruh dipicu masalah ketidakadilan ketua KAN Pauh terhadap anak kemenakan. Ujung-ujungnya, kantor KAN Pauh yang berlokasi di Pasar Baru Pauh itu disegel.
Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.